Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas beberapa kabar yang sudah kami rangkum diantaranya. Media Vietnam remehkan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Awalnya menolak dinaturalisasi, pemain keturunan ini sekarang ngebet bela Timnas Indonesia. Striker Irak ini akui 100 kali lipat lebih termotivasi untuk bantai Timnas Indonesia ketimbang main di stadion megah Liga Inggris. Media Vietnam meremehkan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 2024. Mereka mengatakan kondisi skuad asuhan Sintayong tidak optimal karena absennya 3 pemain naturalisasi andalan. Hal itu disampaikan salah satu media Vietnam, Soha.vn. Mereka meyakini tidak hadirnya nama-nama seperti Nathan Chow Aon, Justin Hubner, dan Elkan Bagot bakal membuat lini belakang Timnas Indonesia U23 rapuh di ajang Piala Asia U23 2024 nanti. Pelatih Sintayong tidak memiliki jasa 3 bintang naturalisasi Nathan Chow Aon, Justin Hubner, dan Elkan Bagot, tulis media Vietnam Soha. Minimnya personel berkualitas di lini pertahanan menjadi permasalahan pelatih Sintayong, lanjutnya. Timnas Indonesia U23 mencetak 1 gol melawan Arab Saudi berkat Komang Teguh namun harus kebobolan 3 gol, jelas media tersebut. Sekadar diketahui, saat ini para penggawa Timnas Indonesia U23 tengah melakukan pemusatan latihan di Dubai. Garuda Muda juga melakoni sejumlah laga uji coba pada TC kali ini. Salah satunya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Timnas Uni Emirat Arab U23. Kedua tim akan saling berhadapan di Seven Stadium, Dubai pada Selasa tanggal 9 April tahun 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pasukan Sintayong juga sempat menggelar laga uji coba kontra Arab Saudi U23. Pada laga tersebut, Timnas Indonesia U23 kalah dengan skor akhir 1-3. Persiapan maksimal diharapkan bisa dilakukan Timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 nanti. Sebagai catatan, Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan akan menghadapi Qatar U23 pada laga pembuka yang berlangsung tanggal 15 April mendatang. Kesuksesan Timnas Indonesia bersama para pemain keturunan belakangan ini berujung kepada ketertarikan sejumlah pemain keturunan lain yang pernah menolak dinaturalisasi, seperti Daniel Klein. Daniel Klein merupakan kiper keturunan Bali, yang juga punya darah Jerman. Pada saat ini, dia berkarir di Jerman bersama SV Sandhausen, yang bermain di kasta ketiga Liga Jerman. Klein dimiliki oleh tim kasta tertinggi Bundesliga, FC Augsburg. Dia dipinjamkan ke Sandhausen pada musim ini, namun tidak mendapatkan banyak kesempatan bermain. Sejauh ini, kiper berusia 23 tahun itu hanya mampu bermain 4 kali untuk Sandhausen dan tidak pernah dimainkan sekalipun di kompetisi liga domestik. Daniel Klein pernah bermain untuk timnas Jerman U19 dalam 2 kali kesempatan. Pada 2021, dia ditanyakan tentang kemungkinan membela Timnas Indonesia oleh akun FT_IDN, yang sering membahas pemain keturunan di Twitter.
Secara tersirat, Klein mengatakan bahwa dirinya tak bersedia membela timnas Indonesia, karena masih menginginkan timnas Jerman. Aku tidak tahu untuk saat ini. Aku pikir aku akan tetap di tim nasional Jerman, kata Klein, dikutip dari cuitan @ft_IDN. Namun demikian, 3 tahun berselang, situasi nampaknya telah berubah dan Klein kini justru memberi indikasi ingin membela timnas Indonesia. Kiper dengan postur 193 cm tersebut mengklaim dihubungi oleh agen sepak bola Indonesia, Fardi Bahdim. Ya, Fardi Bahdim menghubungi saya beberapa hari terakhir. Dia bertanya apakah saya bisa membayangkan bermain untuk tim nasional Indonesia, kata Daniel Klein, sebagaimana dibeberkan oleh akun Instagram @ahmad.reza_85. Saya bisa membayangkan untuk bermain dalam waktu dekat untuk tim nasional. Menurut saya, ibu akan setuju, tambahnya. Saya pikir itu mungkin, entahlah, bisa saja tahun ini saya ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi. Tanda kiper kepunyaan FC Augsburg tersebut. Selain itu, Klein juga kini memberi indikasi ketertarikannya merapat ke Indonesia dengan mencantumkan bendera Indonesia di bio Instagramnya. Striker tim nasional Irak, Ali Al-Hamadi, bercerita bagaimana dirinya lebih termotivasi hingga 100 kali lipat ketika bermain di Stadion Basra untuk menghadapi timnas Indonesia. Padahal, Ali Al-Hamadi, yang berkarir di kancah sepak bola Inggris, pernah bermain di stadion megah sekaliber Stamford Bridge, yang notabene-nya adalah markas Chelsea. Ali Al-Hamadi pernah menjajal rumput Stamford Bridge ketika bermain untuk AFC Wimbledon pada paruh pertama musim ini. Pada putaran kedua Piala Liga Inggris 2023-2024, Wimbledon bersua dengan Chelsea dan bertandang ke Stamford Bridge pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 lalu. Al-Hamadi bermain selama 34 menit dan Wimbledon takluk dengan skor 1-2 dari The Blues dalam pertandingan tersebut. Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 16 November tahun 2023, Ali Al-Hamadi masuk dalam skuad timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut dimainkan di markas Irak, Stadion Basra, dengan jumlah penonton mencapai 64.000, Irak pun tampil fenomenal dalam laga tersebut, dengan berhasil membantai timnas Indonesia dengan skor 5-1. Al-Hamadi hanya bermain sebagai pengganti selama 11 menit, namun sukses mencatatkan sebuah gol pada menit ke-88. Dalam pengakuannya kepada media Inggris, The Athletic, striker berusia 22 tahun itu mengaku sangat termotivasi untuk bermain di laga kontra timnas Indonesia karena atmosfer di Stadion Basra yang luar biasa. Bahkan, dibandingkan dengan Stamford Bridge, atmosfer di Stadion Kebanggaan Irak itu 100 kali lebih hebat. Saya pernah bermain di Stamford Bridge. Namun atmosfer di Basra itu 100 kali lipat lebih hebat karena energi dan intensitasnya, itu sulit dideskripsikan, kata Al-Hamadi kepada Athletic, November tahun 2023 lalu, seusai Irak berhadapan dengan Indonesia di Basra. Saya hampir tidak mempercayainya, setelah bermain di sana untuk pertama kalinya, itu bahkan lebih gila dari yang diperkirakan, mencetak gol di sana adalah momen yang paling gila, tambahnya. Kini, timnas Indonesia berpeluang membalas kekalahan telak 1-5 dari Irak dalam pertemuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, tanggal 6 Juni tahun 2024. Skuad Garuda hanya memerlukan 3 poin dari 2 laga terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
untuk mengamankan jalan ke putaran ketiga, dan itu bisa dipastikan setelah laga kontra Irak. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen, like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.